muter Pak. Nggih, monggo. Kenapa, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu-ibu yang hadir pada diklat siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Muli asal sekolah SMK NU Miftahul Huda Kepanjen Malang. Sebelum acara kita pada siang hari ini dilanjutkan, marilah kita berdoa lebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa bisa diakhiri. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sebagai awal, saya hanya ingin menanyakan bagaimana kabarnya hari ini. Baik. Ya, alhamdulillah baik Ibu. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, pada diklat siang hari ini materi yang kita bahas adalah pendidikan yang memerdekakan. Sebentar, saya izin untuk share materi. Ya, itu Bu ya, Bapak Ibu. Jadi pada siang hari ini kita akan membahas pendidikan yang memerdekakan. Intinya di sini ada kata pendidikan dan merdeka. Saya bertanya dulu Pak ya, Bapak Ibu. Merdeka itu artinya apa ya? Saya Bu. Mungkin ada yang berpendapat, ya, monggo Bu Tias. Merdeka itu bebas Bu, bebas memilih, bebas melakukan kegiatan. Apa seperti itu Bu? Bisa, monggo, mungkin ada pendapat yang lain. Dari Bu Tias, merdeka itu diartikan bebas memilih kegiatan. Monggo, mungkin dari Bu Widya. Iya, mungkin menurut merdeka itu dalam artian apa yang diinginkan itu tercapai gitu. Jadi itu bisa disebut dengan merdeka. Apa yang diinginkan itu sudah dapat tercapai, itu yang disebut dengan merdeka kalau menurut saya. Iya, terima kasih Bu Widya. Bu Dia mengatakan bahwa merdeka itu adalah sesuatu apa yang kita inginkan itu implikasinya nanti dapat tercapai. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan masukan. Lanjut, saya yang ke materi selanjutnya. Iya, yang kita bahas pertama adalah tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ibu bisa membaca bahwa pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk tumbuhnya budi pekerti, rasa, pikiran, roh, dan badan anaknya dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan yang jangan disertai dengan perintah dan paksaan. Jadi dijelaskan di sini bahwa budi pekerti itu adalah menjadi landasan tiap peserta didik untuk mencapai kemerdekaan sebagai manusia yang berarti, dapat memerintah dan menguasai dirinya sendiri, serta manusia yang beradab, yang mampu menghargai diri sendiri dan orang lain. Jelas ya Bapak Ibu bahwa filosofi dari Ki Hajar Dewantoro untuk pendidikan yang memerdekakan itu adalah intinya pada budi pekerti kita sebagai anak didik. Lanjut. Yang kedua yaitu tentang asas pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Di sini ada yang pertama yaitu dasar-dasar pendidikannya dulu nggih Bapak Ibu. Yang pertama yaitu arti dan maksud pendidikan. Saya kalau memahami tentang ini bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan masyarakat. Jadi intinya di sini bahwa pendidikan itu adalah sebagai alat
penuntun, itu aja. Terus yang kedua, hanya tuntunan dalam hidup. Artinya di sini bahwa pendidikan itu adalah tumbuh kembangnya anak itu terletak pada anak itu sendiri, bukan kecakapan atau kehendak dari kita kaum pendidik. Tuntunan, Bu, ya intinya ya. Terus yang ketiga, perlukah tuntunan pendidikan itu? Saya rasa memang sangat perlu, karena apa? Jika anak yang dasar jiwa tidak baik dan juga tidak mendapatkan tuntunan, tentunya mereka akan mudah untuk menjadi anak yang jahat. Kemudian kalau mereka yang anak-anak yang sudah mempunyai dasar jiwanya itu baik, dia pasti kedepannya akan mendapatkan kecerdasan dan terlepas dari pengaruh jahat. Yang keempat, yaitu dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Di sini adalah bahwa keadaan jiwa anak itu pada dasarnya didapatkan dari mereka lahir ke dunia. Di sini saya membaca tentang ada 3 teori ya. Teori yang pertama yaitu teori rasa, bahwa anak itu ibaratnya selai kertas yang belum ditulis. Jadi kita sebagai kaum pendidik itu mempunyai kehendak untuk mengisi kertas yang masih belum ditulis itu. Terus kemudian yang kedua, yaitu aliran negatif, di mana anak yang sudah terlahir itu adalah dibuat dari kertas yang sudah terisi penuh. Jadi kita sebagai guru atau pendidik sudah tidak bisa lagi mengubah sifat karakter dari anak itu. Yang ketiga yaitu aliran convergente, yaitu bahwa anak itu bagai kertas yang ditulisi tetapi masih buram. Jadi sebagai guru kita masih diberikan kesempatan untuk memberikan perubahan dengan pendidikan yang kita berikan. Itu adalah untuk yang poin keempat. Yang kelima yaitu tabiat yang dapat dan yang tidak dapat diubah. Yang pertama yaitu ada bagian, Bu ya, bagian intelligible, yaitu bahwa kecerdasan dan angan-angan pikiran yang masih dapat dirubah. Jadi di situ tabiatnya masih dapat dirubah. Kemudian juga rasa takut yang tadinya dia miliki setelah mendapatkan pendidikan, kemungkinan dia bisa akan menjadi tidak takut lagi atau pemberani. Yang kedua yaitu bagian biologis, yaitu bahwa di sini tentunya karena biologis dia tidak dapat dirubah. Jadi sifat dasarnya yang ada dia miliki itu tetap, kalau dia tadinya mempunyai sifat egois, walaupun dia mendapatkan pendidikan seperti apapun, dia tetap mempunyai sifat yang egois. Yang keenam adalah perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti, bahwa di sini itu hubungannya dengan kecerdasan Bapak Ibu, baik pekerti maupun kepribadian yang lebih baik nantinya. Ketujuh yaitu jenis-jenis budi pekerti. Saya mengambil dari Profesor Sprenger, itu ada 6 jenis, yaitu kekuasaan, agama, keindahan, kegunaan, pengetahuan, dan menolong. Yang terakhir nomor 8 itu naluri keinginan. Itu punya dengan tiap manusia itu adalah mempunyai keinginan untuk bahwa mendidik anak-anak itu tujuannya agar selamat dan bahagia. Itu adalah tentang dasar-dasar pendidikan. Lanjut poin berikutnya. Ini Bu, ada istilah bahwa dari asas pendidikan Belajar Dewantara itu adalah pendidikan yang berhamba pada anak. Jadi di sini memang istilah katanya berhamba gitu ya, seolah-olah ya memang semuanya kepada anak. Jadi di sini itu guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing, dan pemimpin sehingga pembelajaran hendaknya berpusat pada anak. Itu pasti. Yang kedua, Bapak Ibu, bahwa sifat belajar dari apa yang dilakukan, bukan dari apa yang disampaikan oleh guru. Untuk poin selanjutnya,
di sini adalah tujuan pendidikan. Yang tadi pertama sudah saya sampaikan, ini sama dengan yang di dasar pendidikan, yaitu arti dan tujuan pendidikan. Jadi saya tidak ulangi lagi. Lanjut. Nah, ini yang terakhir, bahwa Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa seorang tani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, meskipun ia dapat memperbaiki pertumbuhan tanamannya itu, ia tak akan mengganti kodrat iradatnya. Misalnya, ia tak akan menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya memelihara tanaman kedelai ataupun tanaman lainnya. Jadi di sini intinya Bapak Ibu, kita sebagai guru hanya memberikan bimbingan dan pendampingan agar anak didik nanti mencapai tujuan yang diinginkan. Itu yang bisa sampaikan untuk materi tentang pendidikan yang memerdekakan yang kita ambil dari filosofinya dari Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan ya, untuk yang lanjutnya monggo Bapak Ibu yang mau menambah atau memberikan pertanyaan, kritik, saran, karena di sini saya terus terang saya materinya sepertinya ya seperti ada IPA ini apa adanya. Terima kasih. Tanya Bu. Ya. Tanya. Bentar. Tentang pendidikan yang memerdekakan, belajar yang merdeka, itu istilah itu menurut saya ada pada era belakangan ini, mulai Mas Menteri sampai sekarang itu digaungkan merdeka belajar. Pertanyaan saya, apakah sebelum-sebelumnya itu kita masih belum, Bu? Mengingat Ki Hajar Dewantara itu kan bapak pendidikan yang sudah lama. Betul, ya. Ya, bagaimana Bu? Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali dari Bu Ningtyas. Mungkin Bapak Ibu peserta bisa memberikan tanggapan, monggo. Saya Bu. Oh ya, terima kasih Pak Kromo, monggo. Jadi menurut saya dari dulu, ini logika saya Bu, dari dulu siswa kita itu sudah merdeka dalam belajar, karena tidak seperti masa penjajahan kita harus ketika ada penjajah kita bubar belajar, tapi bukan pada era-era merdeka itu siswa sudah bebas dalam belajar. Tapi mungkin dalam penanganan satu kelas itu guru masih menganggap tujuannya itu harus sama. Jadi misalkan ada anak yang sukanya hanya main sepak bola, anak itu harus bisa menyulam misalkan. Nah, mungkin itu Bu jawabannya. Iya. Terima kasih atas penjelasan dari Bapak Kromo. Gimana Bu Ningtyas? Apa mungkin masih kurang jelas? Ya, kalau saya menangkap karena kita sudah di zaman merdeka, jadi sekaligus kita juga merdeka, belajar tanpa takut ada tentara Belanda yang mengoprak-oprak istilahnya. Ayo pergi wes bubar misalnya, tapi kita di negara yang sudah merdeka, artinya ya sudah merdeka. Pemahaman saya gitu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapannya dari Bu Ningtyas. Tadi Bu Widya mengangkat tangan, monggo. Iya Bu, saya cuma gimana ya, nggak menyanggah menambahkan ya. Tadi kan Bu Mulik sudah menjelaskan bahwa yang menyembah Bu? Siswa tadi itu menghambakan menghambakan siswa itu kan dalam cakupan luas. Gitu Bu. Cakupannya luas. Jadi kalau misalnya orang awam seolah-olah membaca kalimat itu seolah-olah kok terlalu menghambakan kayak gitulah. Terlalu tinggi, Iya, jadi padahal itu artinya mendalam sekali, gitu.
Nah, mungkin dari situ kan apa namanya bisa dijawab bahwa menghambakan siswa itu bukan berarti kita tunduk terhadap siswa. Ngoten nggih, Bu? Iya, iya. Nah, itu saya masih agak bimbang. Jadi nanti kalau ditanya itu bisa menjelaskan itu bisa lebih enak gitu loh, Bu. Kira-kira penggunaan kalimatnya yang tepat gitu gimana nggih? Iya, terima kasih Bu Widya. Kalau menurut saya memang kata-kata berhamba itu seolah kita kan hamba Allah gitu kan, selamanya kita kenal kan hamba Allah gitu kan ya. Ya. Jadi tingkatannya tinggi. Tapi kalau menurut saya memang kata-kata itu dalam keseharian nanti untuk menerapkan ke anak-anak sebenarnya istilahnya itu hanya apa ya, bermakna luas gitu. Iya. Jadi kita sebenarnya memang kita itu harus memerdekakan anak. Tapi tentunya ada batasannya kalau menurut saya ya. Ada batasannya. Jadi tidak semua apa yang diinginkan anak, apa yang disampaikan anak itu kita wujudkan. Karena toh nantinya apapun itu harus sesuai dengan kesatuan pendidikan yang maksudnya kita di sana, di satuan pendidikannya. Bisakah memang berhamba itu benar-benar bisa dijalankan? Jadi ada titiknya gitu ya, ada tanda khususnya bahwa berhamba itu tidak harus apa kita memenuhi semua keinginan anak. Maksudnya iya kata Bu Ida tadi tunduk patuh gitu ya. Bukan, kalau saya tidak mengarah ke situnya. Jadi kitanya itu hanya memberikan sesuatu yang bisa mendukung mereka, membimbing mereka, mengarahkan mereka untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Ya. Terima kasih Bu Widya. Gimana? Saya Bu tanya Bu. Monggo Bu Widya. Tadi saya sedikit itu ya menangkap bahwasanya ada beberapa jenis karakter siswa, di antaranya karakter yang tidak bisa diubah. Iya, Seperti iya. itu. Iya. Ya, pertanyaan saya, bagaimana caranya kita mendidik siswa jika kita nanti menemui siswa yang berkarakter seperti itu, Bu? Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ida atas pertanyaannya. Sekali lagi, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberikan tanggapan? Apa bagian yang tidak bisa diubah pada anak? Jika menemui siswa yang berkarakter seperti itu. Okay. Nah, ya. Padahal pendidikan ini kan untuk mengubah, ya, untuk mengubah tidak baik menjadi baik, tidak tahu menjadi begitu. Sementara siswanya begitu. Sebentar Bu ya, menurut pemahaman yang saya pahami ini, kalau yang tidak dapat diubah itu adalah secara biologisnya. Biologis Bu ya, hubungannya dengan apa namanya? Apa ya nama lainnya itu? Biologis dasar manusianya, dari gennya. Saya kira dari gennya gitu. dari ya maksud saya dari dasar manusianya gitu. Memang kadang gimana ya? Ada yang watak kita misalnya watak kita itu keras. Dari awal dari dasarnya itu kita itu memang berwatak keras. Jadi di situ ada kemungkinan bahwa watak itu tidak bisa diubah walaupun kita memberikan pendekatan, kan kita memang CP-nya ke situ Bu ya, memberikan pendekatan, bimbingan ataupun apalah yang bisa membuat dia berubah, tapi memang di situ ada sifat dasar yang memang tidak bisa diubah. Mungkin ada tambahan dari peserta lain, monggo. Gimana? Ada yang Pak Kromo? Nggih. Sudah kayaknya. Sudah, Bu. Oh gitu. Iya. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu.
karena waktunya sudah habis ya. Oke, saya akhiri apa yang saya bisa sampaikan pada diklat hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Kesimpulannya bahwa pendidikan yang memerdekakan itu adalah pendidikan yang harus didasarkan pada kesenangan anak, serta untuk memperoleh masa depan sesuai dengan harapan dan keinginan mereka sendiri. Jadi sebagai guru kita hanya sebagai fasilitator saja. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.